Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dadang, terima kasih sudah bergabung dalam kelompok 2, yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching dengan sebuah kasus. Sebelum kita mulai untuk kasus 1, 2, 3 yang akan kita praktikkan, marilah kita berdoa menurut agama dan tujuan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga hari ini kita yang akan melakukan praktik kasus 1, 2, dan 3 dalam rangka ini semoga dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu hal. Untuk kasus 1 sebagai coach itu akan dilakukan oleh Bapak Dadang Sumedar. Untuk coachingnya dengan Ibu Alfi, dan sebagai pengamat saya sendiri Listiani. Untuk kasus 2 coach akan diperankan oleh Listiani, untuk coaching diperankan oleh Bapak Dadang Suhendar, dan untuk pengamat Ibu Alfi Nur Hasanah. Sementara kasus 3 coach akan diperankan oleh Ibu Alfi Nur Hasanah, dan coaching oleh Listiani, dan pengamat oleh Bapak Dadang. Bunia belum gabung nih. Nah, sekarang kita Pak Bagus, Ibu Dian. kasus Bunia. 1 dengan coach Bapak Dadang Suhendar, coach Ibu Ya, Alfi oke, mangga, Hasanah, selamat. dan pengamat Listiani. Mangga untuk praktikan dipersilahkan. Terima kasih Ibu Listi. Suara saya terdengar baik ya? Siap, Bapak. Oke. Dengar baik. Dengar Pak? Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 1. Ya, saatnya pembelajaran kita berakhir. Silakan untuk berdoa, kita sama-sama mulai. Doa mulai. Berdoa selesai. Silakan meninggalkan kelas dengan tertib dan teratur. Oh iya, untuk Rina nanti bisa tunggu di ruang Bapak ya. Rina, Baik, siap? Bapak. Oh, Siap, Pak. Siap. Oke. Halo Rina. Pagi, Pak. Siang, Pak. Iya, senang bertemu dengan kamu ya. Tahu nggak apa yang Bapak kamu dipanggil ke ruangan Bapak? Tahu nggak maksudnya apa? Saya tidak tahu, Pak. Ada apa ya, Pak ya? Oh iya. Kamu tahu kan kalau sekolah kita ini mendapatkan undangan kehormatan untuk mengikuti ajang perlombaan pidato dalam bahasa Inggris? Tahu sih, Pak. Saya juga kemarin sempat diminta oleh Ibu Kepala Sekolah. Cuma saya kurang percaya diri, Pak, karena saya tidak terbiasa berbicara depan umum dan rasanya juga agak grogi, Pak. Rina, makanya hari ini Bapak panggil kamu. Bapak mau ngajak diskusi. Kira-kira apa yang menyebabkan kamu kurang percaya diri atau grogi? Begini, Pak,
Memang sih saya dari kecil itu suka banget pelajaran bahasa Inggris. Dulu waktu TK juga saya pernah ikut lomba-lomba. SD pun ya satu dua kali lah Pak pernah gitu. Nah, tapi semenjak saya SMP ini Pak, saya kok jadi kurang percaya diri ya. Entahlah apa yang menyebabkan saya kurang percaya diri, saya juga kadang-kadang nggak tahu Pak. Cuma kalau sudah di depan umum itu saya terlihat grogi Pak, padahal dulu mah saya percaya diri. Nah, itu bagus. Dari TK ternyata kamu sudah ada keberanian untuk tampil. Sebenarnya Bapak tahu kamu itu punya potensi untuk ajang pidato dalam bahasa Inggris. Saatnya kamu kembangkan ya. Ingat Rina, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kamu tahu itu? Iya sih Pak, Rina akan coba, tapi masih ada sesuatu yang mengganjal yang membuat Rina kurang percaya diri Pak. Coba ceritakan apa tadi kamu bilang ada yang mengganjal atau permasalahan yang mengganjal itu Rina? Gini Pak, dulu kan waktu saya masih TK, masih SD kan, saya selalu mendapatkan dukungan dari orang tua saya setiap kali akan tampil lomba, sehingga saya menjadi lebih percaya diri karena orang tua saya selalu mendukung penuh. Tapi sekarang orang tua saya kan sepertinya sedang ada masalah, jadi mereka sibuk sendiri-sendiri, sibuk masing-masing. Jadi nggak ada yang mendukung Pak, apalagi membimbing saya. Kalau di rumah juga saya biasanya sama bibi. Baik, Rina. Kalau begitu Bapak mengerti. Jadi masalahnya karena kurang dukungan orang tua ya, membuat kamu kurang percaya diri. Baik, jika begitu mulai sekarang Bapak yang mendukung nih sepenuhnya dalam ajang perlombaan ini. Asal Rina bisa bangkit percaya diri, tidak grogi lagi, mau kan? Wah, mau Pak. Kalau kayak begitu, saya mau Pak akan mencoba untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris lagi deh. Nanti saya coba bilang juga sama ibu kepala sekolah kalau saya akan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini. Nah, bagus. Sekarang setelah Rina mau, kira-kira apa yang akan Rina lakukan? Setelah berbicara sama ibu kepala sekolah untuk mendaftar, saya akan berlatih lebih serius Pak. Dan saya akan mulai mengulang kembali materi-materi bahasa Inggris, terus mencari referensi-referensi pidato-pidato dari internet maupun dari buku Pak. Tapi Rina mohon ya, Rina maunya dibimbing sama Bapak pada saat perlombaan nanti dan juga pada saat berlatih. Rina mohon bimbingan Bapak ya Pak. Waduh, luar biasa Rina ini semangat sekarang ya. Tentu Bapak Rina siap untuk membimbing kamu. Sekarang apa yang menjadi prioritas Rina? Prioritas itu apa sih Pak? Yang mau saya lakukan? Oh iya ya, kamu pasti belum tahu prioritas. Baik, Bapak jelaskan prioritas itu Rina. Sesuatu yang dapat kamu dahulukan atau utamakan. Oh, itu prioritas. Ya, Rina tentunya harus memahami konteks dari tema pidato dulu, Pak. Setelah itu, baru Rina akan berlatih kebahasaannya agar pengucapan Rina lebih baik lagi. Bagus Rina. Sekarang Bapak tanya, apa komitmen Rina ketika nanti Rina juara atau Rina tidak juara dalam ajang perlombaan ini? Nanti jika Rina nggak juara, ya Rina akan menerima dengan lapang dada Pak. Kalau nanti Rina juara juga, tentunya Rina akan membawa nama baik sekolah dan bagi Rina akan terus meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. Nah, tapi kalau nggak juara juga ya nggak apa-apa sih Pak. Mungkin itu bisa menjadikan sebuah pengalaman agar Rina bisa lebih percaya diri lagi ke depannya, sehingga Rina juga bisa memberikan pengalaman Rina kepada teman-teman untuk meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Bagus itu Rina, motivasi yang sangat bagus, yang sangat Bapak senang. Mulai sekarang kamu mulai semangat lagi ya.
apapun nanti rintangannya atau hambatannya, kamu bisa menghadapinya dengan baik. Mudah-mudahan berhasil dan sukses selalu. Terima kasih Rina atas diskusi kita hari ini dari Bapak. Makasih juga Bapak, mohon bimbingannya ya Pak. Siap Rina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dadang Suhendar dan Ibu Alfi Nur Hasanah yang sudah melakukan praktik kasus 1 ya. Saya sebagai pengamat ingin memberikan sedikit komentar. Semoga hal ini dapat membangun jiwa coaching dari Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama, dari praktik yang dilakukan coach dan coachee, dari tujuan yang sudah dikemukakan oleh coach sudah mengarah terhadap sasaran. Adapun coachee juga dapat menyampaikan tujuan akhir dengan jelas dan dapat dipahami oleh coach. Semangat ya Bapak Dadang Suhendar dan Ibu Alfi. Dan pada proses identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee, yang telah dilakukan pada langkah ini, coach dapat memaparkan dengan jelas terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada coachee. Nah, sehingga coachee dapat merespon dengan lancar dan jelas ya. Sementara pada rencana aksi yang dilakukan oleh coachee ya, tahap rencana aksi, coach mampu menyampaikan beberapa pertanyaan dalam usaha agar coachee dapat melakukan eksplorasi yang tepat dengan memberikan jawaban yang lebih jelas dan dapat dimengerti oleh coach ya. Adapun dalam tahap tanggung jawab, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan coachee dalam membangun komitmen seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Rina ya, yang sudah berkomitmen akan membawa nama baik sekolah ya. Nah itu sudah mengarah, dan dalam hal ini coachee dapat lebih bebas untuk membuat komitmennya sendiri dan tentunya telah sesuai dengan konsep kita. Terima kasih. Oke, dilanjut. Sudah mempraktikkan kasus ini, dilanjut ke kasus 2. Oke, ya kasus 2. Ya, bagus. Mangga Pak Dadang, Ibu Listi, Ibu Alfi. Tadi bagus, ada apa tuh prioritas? Apa sih prioritas teh Pak? Ya artinya diajak untuk mengetahui prioritas yang mana gitu kan? Dibuatkan skala prioritas mana yang didahulukan dulu gitu ya. Mangga lanjut kasus berikutnya. Ya Pak. Bu Alfi pengamat ya. Ya, siap Ibu. Silakan Bu Listi dan Bapak Dadang Suhendar untuk melakukan praktek coach dan coachee-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Wah, ada Dadang nih. Kelihatannya sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan ya? Iya Bu, saya sedih. Nah, coba ceritakan ke Ibu ya. Apa sih yang sedang kamu rasakan? Iya Bu, belakangan ini saya merasakan tidak nyaman untuk belajar di kelas Bu, terutama mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kamu bercerita lebih banyak nih, Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa sih yang akan kamu capai nanti pada obrolan kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan ini Bu. Saya terus terang bingung Bu, mengapa saya diberlakukan tidak adil oleh Ibu Tuti. Apa ya Bu yang harus saya lakukan? Kok mengapa sampai kamu berpikir seperti itu? Ini Bu,
Bu Tuti membuka les privat. Kebetulan sebagian besar teman saya di kelas tersebut mengikuti les. Saya merasa tidak nyaman, Bu, jika Bu Tuti menyindir siswa yang tidak ikut les privat. Oh, begitu. Selain tidak nyaman, apalagi yang kamu rasakan? Saya merasa diperlakukan tidak adil karena nilai yang diberikan Bu Tuti, terutama yang ikut les privat, mendapat nilai lebih tinggi dari saya. Padahal saya selalu mendapatkan nilai tinggi sebelumnya, Bu. Baik, bolehkah Ibu tahu ketidakadilan seperti apa yang kamu ceritakan seperti itu? Begini, Bu, rasanya saya sudah menjawab soal-soal dengan benar. Soal ulangan, Bu, tapi mengapa nilai yang saya dapatkan kecil ya? Nah, setelah adanya masalah ini, langkah apa sih yang telah kamu lakukan? Saya merasa sudah rajin belajar dan mengulang materi yang diberikan guru. Jadi saya menduga kemungkinan nilai kecil yang saya peroleh karena tidak mengikuti les privat itu, Bu. Nah, apakah kamu pernah mendiskusikan hal ini dengan Bu Tuti? Belum sih, Bu, tapi terus terang saat sebelum les saya selalu mendapatkan nilai tinggi daripada teman-teman. Lalu, apa yang kamu bisa lakukan sekarang untuk memperbaikinya? Saya sebenarnya sudah memiliki kontak maupun alamat rumah Ibu Tuti dan ingin mengkonfirmasi dugaan saya selama ini. Terus, apakah sudah dilakukan olehmu? Saya takut, Bu, khawatir Bu Tuti marah. Takut? Apakah Bu Tuti pernah marah? Gurunya sih baik, Bu. Saya juga senang diajar oleh beliau dan selalu bisa mengerjakan tugas-tugas dari beliau. Dan saya selalu paham jika beliau menjelaskan materi yang disampaikan, Bu. Nah, kenapa Dadang tidak mencobanya terlebih dahulu? Mungkin itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya coba menghubungi Bu Tuti. Benar sekali itu. Setelah bertemu Bu Tuti, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menanyakan apakah jika mengikuti les privat akan mempengaruhi nilai saya. Selain itu, saya juga ingin menanyakan mengapa nilai saya kecil saat ulangan. Benar sekali, kamu bisa melakukan itu. Selain itu, pastinya kamu mempunyai kekuatan-kekuatan yang lain. Kira-kira kekuatan apa sih yang kamu miliki sehingga kamu yakin bisa mendapatkan nilai tinggi tanpa harus mengikuti les dengan Bu Tuti? Begini, Bu, saya dari dulu mendapatkan juara kelas. Saya suka membaca buku, saya mencari informasi materi dari sumber lain, serta meminta bantuan kepada teman dekat yang mengikuti les privat. Jadi, setelah ini, coba Ibu pengen tahu apa sih yang akan kamu lakukan? Saya akan menemui Bu Tuti, Bu, tentunya, dan menanyakan hal tersebut. Nah, rencana ke depan apa dan komitmen apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, saya akan konfirmasi kepada Bu Tuti. Yang kedua, saya meminta bantuan kepada teman yang mengikuti les privat jika saya tidak paham. Saya akan memeriksa hasil ulangan kemarin dan tugas berikutnya dengan teliti, Bu. Bagus itu. Ibu suka rencana itu, apalagi komitmen itu. Tetap semangat ya, segera lakukan. Terima kasih, Bu. Ibu telah mau mendengarkan cerita saya. Saya akan melanjutkan belajar yang lain ya, Bu. Sama-sama Dadang, Ibu juga akan mengerjakan tugas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Semangat ya. Iya, Bu.
Baik, terima kasih Bapak Dadang Suhendar dan Ibu Listiami. Sungguh luar biasa ini coach dan coachinya ya. Hebat. Nah, saya akan memberikan hasil pengamatan saya ya Bapak Ibu. Untuk pengamatan pasif 2, untuk tujuan menyampaikan tujuan coaching. Dalam coaching, tujuan yang disampaikan oleh coach sudah mengarah dalam proses pembukaan. Coach juga sudah menyampaikan tujuan akhir secara jelas. Nah, identifikasi masalah, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Dalam identifikasinya, coach sudah dapat terbuka nih, memberikan ruang dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon yang dengan lancar dan menceritakan permasalahan yang terjadi. Tadi kan sudah ada ya saat Rina diminta untuk menjelaskan solusinya ya, bagus sekali Bu Listi dengan pertanyaan-pertanyaan terbukanya memberikan arahan ya agar bisa menyampaikan tujuan yang akan dicapainya. Rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Rencana aksi coach mampu memberikan pertanyaan dalam menggiring coach untuk menentukan keputusan secara mandiri. Coach juga membuat coaching mengeksplorasi jawaban sehingga jawaban lebih jelas dan spesifik. Tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana. Dalam tanggung jawab, coach sudah mengarahkan coaching untuk membangun komitmen. Coach telah membuat komitmen sendiri yang berbasis pada Tirta. Ya. Mungkin itu hasil pengamatan saya, Bapak Dadang dan Ibu Listi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alfi yang sudah menjadi pengamat kami pada praktik kasus 2. Untuk berikutnya adalah kasus 3 yang akan diperankan sebagai coach itu oleh Ibu Alfi, coach Ibu Listi, dan pengamatnya adalah Bapak Dadang Suhendar. Mangga kita lanjutkan untuk kasus 3. Baik Ibu Listi, terima kasih. Kita mulai sekarang ya. Suatu siang setelah jam pelajaran selesai, saya dihempiti rekan kerja dengan wajahnya yang murung. Ia meminta saya untuk mendengarkan masalahnya. Bu, ada waktu nggak? Saya mau ngobrol dengan Ibu. Boleh Bu, mau ngobrol di mana ya? Kita ke ruang UKS aja yuk. Kayaknya Ibu kelihatan pusing nih dari raut wajahnya. Ibu masih ada pelajaran tidak? Saya mau curhat, agak lama nih sepertinya. Saya pusing Bu. Saya sudah selesai Bu mengajarnya. Ada masalah apa sih Bu? Coba Ibu ceritakan ke saya. Pusing banget kelihatannya ya Bu. Tadi saat jam istirahat, saya dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Kata beliau menerima telepon atau laporan dari pengawas bahwa pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks saat beliau melakukan supervisi di kelas saya, Bu. Wah, kalau boleh saya tahu nih Bu, memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Dan alasan apa yang menjadikan Ibu menggunakan sumber belajar tersebut? Saat itu saya menggunakan sumber belajar dari internet. Saya mencari rangkuman materi pelajaran dan soal latihan langsung dari Google. Karena saya berpikir hal tersebut lebih simpel untuk digunakan. Oh, lalu apa yang terjadi saat itu Bu setelah Ibu mengutarakan hal tersebut kepada pengawas? Beliau merasa tersinggung dengan apa yang saya katakan, Bu. Beliau mengatakan harus tetap menggunakan buku teks sebagai acuan pembelajaran. Oh, menurut Ibu nih, apa cara penyampaian alasan Ibu kepada pengawas sudah benar? Saya sih merasa benar, Bu. Karena menurut saya, walaupun saya menggunakan sumber belajar lain, tetapi saya masih mengacu dan berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Oh, baik. Kalau
kalau seperti itu memang bisa sih Bu seperti itu. Nah, tapi apakah menurut Ibu nih buku teks itu tidak penting untuk digunakan juga Bu? Bagaimana coba menurut Ibu? Sebenarnya buku teks juga penting untuk digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran. Wah, betul itu Bu. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Memang buku teks juga penting untuk pengembangan ajar dan juga kita bisa menggunakan sumber belajar lain sebagai pendamping untuk memperkuat materi. Nah, sekarang coba Ibu flashback lagi deh. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas merasa tertinggung? Ya, saya paham. Cara saya mungkin untuk menyampaikan argumen saya saat itu kepada pengawas kurang tepat mungkin ya. Apalagi di dalam kelas dan di depan para siswa. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan dalam masalah ini, kira-kira nih saat ini apa sih yang ingin Ibu Listi lakukan? Sepertinya saya ingin meminta maaf kepada pengawas. Tapi saya bingung, Bu. Bagaimana cara menyampaikannya? Saya ingin beliau memaafkan saya dan bisa menerima saya bahwa kita pun boleh mengajar dengan menggunakan sumber belajar lain selain buku teks. Nah, kalau begitu coba Ibu pikirkan, menurut Ibu siapa yang dapat membantu Ibu untuk menyampaikan hal tersebut dan permasalahan tersebut kepada Bapak pengawas? Ibu kepala sekolah mungkin ya? Karena beliau yang mengetahui permasalahan saya dan lebih dekat dengan pengawas, Bu. Betul itu, Bu. Nah, kalau sudah Ibu berpikir seperti itu, nah apa yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu kepala sekolah? Saya akan menjelaskan kepada beliau kronologisnya. Kejadian saat supervisi berlangsung. Saya juga meminta maaf, meminta bantuan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas bahwa saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya buku teks sebagai pedoman bahan ajar di kelas. Nah, setelah ini nih, apa sih tindak lanjut Ibu jika Kepala Sekolah telah menyampaikan pesan Ibu kepada pengawas? Saya akan menunjukkan kepada pengawas bahwa saya telah menjalankan harapan yang beliau inginkan, keinginan beliau yang inginkan. Saya akan mengajar menggunakan buku teks dan mencari referensi materi lain baik dari internet maupun sumber lain yang relevan dengan kurikulum. Saya juga akan menyempatkan untuk menemui pengawas dan menyampaikan kesadaran penuh saya akan pentingnya buku teks. Saya setuju sekali nih dengan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan menemui Ibu kepala sekolah? Saran saya sih lebih baik loh Bu. Baik Bu, sekarang juga nih, saya akan menghadap Ibu kepala sekolah. Doakan ya Bu, semoga semua akan baik-baik saja dan berjalan dengan lancar. Siap, Bu Listi. Semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Listi. Pastilah baik-baik saja dengan kepala sekolah ya. Jangan bertengkar. Baik, silakan observernya gimana? Mangga, sok dilanjut sampai nanti kita tunggu kelompok yang lain ya Bapak dan Ibu. Mangga, silakan kelompok Ibu Alfi, Boris dan Pak Dadang. Sudah kasih yang ketiga ya? Terima kasih Bapak. Sudah Ya, Pak? Sudah Pak. sudah Pak. Terima Ya, kasih. mangga. Kita Jangan lupa direkod. kasih aplaus dulu, ya. Kasih aplaus dulu untuk Bu dan Bu Alfi. Saya sebagai pengamat ya, sini akan menyampaikan bagaimana langkah daripada proses coaching ini dengan menggunakan model Tirta. Yang pertama tujuan, ya kalau saya lihat dan saya amati sangat-sangat bagus, tujuan secara baik
ya sudah disampaikan, baik itu saat pembukaan ataupun saat dialog tadi berlangsung. Coach menuntun coachi mencapai tujuan. Begitupun sama, coachi juga menyampaikan tujuan dengan jelas. Itu dari tujuan ya. Kemudian identifikasi masalah atau identifikasi ya. Dalam proses identifikasi ini coach saya lihat sudah baik ya mengarahkan coachi untuk terbuka dan bisa mengeksplorasi masalah. Ya. Catatan kecil saja ya, ini catatan kecil saja untuk proses coaching ini, diusahakan tidak ada pertanyaan yang berulang yang membuat coachi merasa kebingungan. Ya. Ini catatan kecil saja, tapi secara keseluruhan identifikasi di sini sudah baik. Kemudian rencana aksi. Nah, ini rencana aksi nih. Kalau saya amati, coach mampu membuat coachi ya merencanakan aksi yang akan dilakukan sesuai dengan keputusannya pada saat dialog. Jadi di sini sudah jelas terlihat rencana aksinya sudah bisa dipahami oleh coachi sendiri ya. Begitupun coachi juga sudah mulai bisa merespon dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Dalam tanggung jawab, coach di sini saya lihat sudah bisa mengarahkan coachi untuk membangun komitmen ya. Kemudian coachi juga telah membuat komitmen sendiri yang tentunya sesuai dengan atau berbasis dengan konsep tadi, yaitu konsep Tirta. Jadi secara keseluruhan saya amat lihat tadi sangat bagus. Saya kasih reward 2 jempol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dadang Suhendar, Ibu Alfi Rohasanah yang sudah berkomitmen nih kita menjadi seorang praktikan dari kasus 1, 2, dan 3. Semoga kedepannya kita menjadi orang-orang yang bijak dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolah maupun di luar sana. Untuk praktik kasus 1, 2, 3 ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan kembali ke board kembali ya. Di stop record Bapak. Sambil nunggu. Ibu record dulu berarti. Stop record dulu ya. Ya Bu. Nah, siap.